Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi pada detik-detik yang sangat menentukan ini. Semoga puasa kita hari ini diijabah. Doa-doa kita pun juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya kira sangat menarik, yaitu zakat. Kita sudah melebihi perjalanan, ya. Jadi kita masuk ke di atas 10 Ramadan ini. Sudah waktunya kita sekarang ini menghitung zakat kita. Apakah itu nanti zakat mal, zakat fitrah, atau mungkin juga kita harus menghitung juga sedekah kita apa, wakaf kita tahun ini apa, jariah kita apa. Jadi alangkah miskinnya kalau pengeluaran kita terhadap agama kita hanya zakat loh. Zakat itu kan hanya 2,5%. Pelit banget kita kalau pengeluaran agama kita itu hanya zakat. Bunga deposito kita berapa? Bisa sampai 6% kan? Apalagi kalau pakai asuransi, itu bisa 9% tanpa pajak lagi kan? Nah, kita diminta cuma 2,5% zakat mal kita. Itu pun juga hanya sekali setahun. Nah, alangkah pelitnya kalau zakat tidak. Apalagi kalau hanya zakatnya sarung palaikat, nggak bisa dong. Jumlahkan secara akumulatif, kira-kira itu berapa? Keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak, nanti itu akan menjadi ular berbisa, melahap kita nanti dalam kubur sampai terus nanti kita berjumpa lagi neraka kan. Bukan saya menakut-nakuti, ini hadis Nabi loh Bapak Ibu. Maka itu jangan sampai kita menunggak zakatnya. Rajin bayar pajak tapi malas bayar zakat. Bisa nggak kita niatkan, saya bayar zakat sekaligus bayar pajak? Ya, kalau Malaysia itu mungkin bisa. Undang-undangnya kan Malaysia itu kan zakat itu menjadi faktor pengurang pembayaran pajak. Tapi kalau di Indonesia undang-undang kita, pembayaran zakat kita itu hanya faktor pengurang terhadap objek zakat. Nah, jadi saya mohon kepada kita semuanya, mari hitung dulu harta kita ada berapa sekarang ini. Total, kemudian kita keluarkan 2,5%, serahkan kepada Basnas. Ya, nanti Basnas yang mendistribusikan kepada mereka yang berhak. Jadi jangan sampai nanti kita memelihara api neraka, menganggap ini kekayaan padahal itu api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Zakat itu banyak macamnya loh. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu pun juga banyak jenisnya. Ada zakat pertanian, ya kan? Pertanian lagi ada macam-macamnya lagi. Ada pertanian tak ada hujan. Kalau tak ada hujan kan kosnya dari langit Allah berikan kan. Maka itu zakatnya itu standar. Tapi kalau zakatnya itu pakai irigasi punya kos, itu juga ya itu ada kemudahan sedikit di situ ya. Saya minta kepada kita semuanya yang punya jenis-jenis harta, berkonsultasilah kepada Basnas. Basnas itu kan sekarang ada websitenya dan itu bisa kita bertanya melalui medianya Basnas itu. Banyak sekali website yang bisa memberikan bantuan untuk jumlah perhitungan zakat kita. Nah, jadi zakat itu kan bedanya dengan sedekah apa? Kalau sedekah itu bisa diberikan kepada siapapun juga, yang penting orang-orang yang layak ya. Tapi kalau zakat tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Ada asnafnya 8 itu kan. Misalnya fakir miskin, anak yatim piatu ya di situ. Kemudian juga ada orang yang dililit utang, ada orang mu'alaf di situ, ada fisabilillah di situ. Ada 8 tuh. Tapi zakat nggak bisa dipakai membangun jembatan untuk publik, ya nggak bisa dipakai untuk membangun stadion di situ ya. Ya, bahkan kalau hibah lain lagi. Nah, hibah itu pun juga pernah Rasulullah mengatakan begini, ada
ada rumah ibadah lain, agama lain, mangkrak, nggak pernah jalan tuh. Kasihan tuh mau beribadah tapi nggak ada rumah ibadahnya kan. Kata Rasulullah, bantu tuh mereka supaya mereka bisa beribadah. Ambilkan dari uang hibah, jangan ambilkan dari wakaf, zakat, sedekah, ambilkan dari uang hibah. Jadi Abi Hurairah pernah menjadi direktur Baitul Mal, itu 27 pundi-pundinya itu, pundi-pundi keuangan umat itu. Nah, itu ada peruntukannya kan. Di situ ada zakat, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wasiat, ada luqata, barang hilang ya kan. Ada fai, ada ghanimah, kemudian juga ada syarikah, mudharabah, ada wadi'ah dan seterusnya. Ada 27 di situ itu. Nah, ini harus kita identifikasi jenis harta kita. Nah, alangkah miskinnya kita sebagai seorang umat kalau pengeluarannya hanya zakat. Kan harta kita banyak macamnya kan. Saya ingin betul-betul mengajak kepada kita semuanya, mari mengintrospeksi. Properti apa yang kita miliki? Kekayaan apa yang kita miliki? Jam tangan, perlu nggak? Kalung. Nah, dalam hadis Nabi, kalau kalung itu dipakai setiap hari sebagai perhiasan, nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi yang disimpan di berangkas itu, ada berapa kilogram di situ emas tuh. Nah, kemudian juga tanah kita ada di mana-mana, itu jangan sampai rumah kontrakan kita berapa. Sekali lagi saya menghimbau kepada kita semuanya, jangan membawa api neraka masuk ke dalam kuburannya. Jangan membawa beban yang membawa kita nanti ke neraka. Apa itu? Harta yang tidak pernah kita keluarkan zakatnya. Jadi mari Bapak Ibu, hitung-hitungan sekarang ini. Apa sih yang kita bawa mati? Selain pahala, selain ya apa yang pernah kita lakukan. Ya, semoga kita sadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.